Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisha Novianta Rifana Disastra, NPM 1009011019070, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Bank dan Capital Adequacy Review terhadap Non-Performing Loan. Adapun latar belakangnya adalah, pada umumnya, bank umum konvensional ini melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Tentu saja dalam kebijakannya ini terdapat suatu risiko kredit yang bernama kredit bermasalah. Adapun batas standar rasio NPL ini adalah sebesar 5%. Pada tahun 2022 di bulan Januari, rasio NPL secara umum mencapai 3,1% dibandingkan bulan sebelumnya yang masih sebesar 3%. Meskipun masih berada di bawah standar 5%, hal ini tidak bisa dianggap sepele. Lalu, dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut, bank harus memiliki rasio kecukupan modal sebesar 8% yang dihitung menggunakan rasio CAR. Pada bulan Maret 2020, tercatat penurunan CAR menjadi 21,77% dari 22,33% pada bulan Februari. Di samping itu terjadi peningkatan risiko kredit macet. Di sisi lain, di tahun 2022 terjadi pertumbuhan aset yang menjadi indikator pengukuran ukuran bank. Terdapat 3 bank yang memiliki total aset terbesar, yaitu Bank Mandiri dengan total aset 1.839,3 triliun yang tumbuh sebesar 12,3%, dengan kredit banknya naik sebesar 12,22%. Lalu ada Bank BRI dengan total asetnya 1.652,83 triliun yang tumbuh sebesar 6,4%, dengan kreditnya naik sebesar 8,75%. Lalu ada Bank BCA dengan total asetnya 1.264,46 triliun yang tumbuh sebesar 6,4%, dengan kreditnya naik sebesar 11,9%. Berdasarkan latar belakang tersebut, tercapai rumusan masalah yang pertama, apakah ukuran bank berpengaruh terhadap NPL? Lalu, apakah CAR berpengaruh terhadap NPL? Dengan tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh ukuran bank dan juga CAR terhadap NPL secara masing-masing. Lalu ada metode yang digunakan, objek penelitiannya adalah ukuran bank, CAR, dan NPL dengan metodenya metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu sumber datanya berupa data sekunder dari laporan keuangan dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021. Dengan sampel yang diambil berdasarkan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga dihasilkan sebesar 39 perusahaan yang menjadi sampel ditambah dengan masa pengamatan sebesar 3 tahun, sehingga jumlah sampel yang digunakan ada 117 perusahaan. Adapun hasil dari analisis statistik deskriptif, yaitu dengan ukuran bank dengan nilai minimalnya sebesar 28,56, dengan nilai maksimumnya sebesar 35,08, dengan rata-ratanya sebesar 31,46. Lalu ada CAE dengan minimal minimumnya adalah 0,09 dengan nilai maksimumnya 0,98 dengan nilai mediannya 27%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata bank umum konvensional ini sudah memiliki rasio kecukupan modal yang memadai. Lalu ada NPL dengan nilai minimumnya 0,04, maksimumnya 0,05 dengan nilai mediannya sebesar 1,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata bank umum konvensional ini masih menjaga kestabilan rasio NPL-nya berada di bawah 5%. Lalu ada regresi data panel ya. Dengan persamaan regresinya NPL sama dengan 0,147721 yang mengartikan apabila variabel bebasnya bernilai 0 atau tidak memiliki perubahan, maka rasio NPL-nya akan bernilai sebesar 0,147721. Lalu min 0,003913 UKB yang mengartikan bahwa apabila variabel ukuran bank naik sebesar 1%, maka variabel NPL akan turun sebesar 0,003913. Lalu ada min 0,023435 CAR yang mengartikan bahwa apabila rasio CAR naik sebesar 1%, maka rasio NPL akan turun sebesar 0,023435. Adapun hasil pengujian hipotesisnya, yang pertama ada uji F dengan hasil nilai probabilitas sebesar 0,000142 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara ukuran bank dan CAR terhadap NPL. Lalu ada pengaruh
Lalu ada uji T pada variabel ukuran bank dengan nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan hasil tersebut hipotesis H1 diterima, artinya variabel bebas ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap NPL. Lalu ada uji T pada variabel CAR dengan nilai probabilitas 0,0254 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima, artinya variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap NPL. Lalu ada uji koefisien determinasi yang dihasilkan dari nilai S-square sebesar 0,143940 yang mengartikan bahwa proporsi pengaruh variabel CAR dan ukuran bank ini berpengaruh sebesar 14,40%. Dengan begitu, dihasilkan kesimpulan bahwa ukuran bank berpengaruh terhadap NPL. Hal ini dikarenakan ukuran bank yang diukur dengan total aset menunjukkan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh suatu bank mencerminkan volume penyaluran kredit terhadap masyarakat yang dapat menekan NPL. Lalu CAR berpengaruh terhadap non-performing loan. Hal ini karena penurunan CAR berasal dari berkurangnya modal akibat penurunan laba dari terjadinya kredit macet. Dengan kata lain, kredit macet yang tinggi menyebabkan CAR menurun. Adapun sarannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambah variabel lain dalam penelitiannya yang dapat menambah NPL karena terdapat sisa pengaruh sebesar 85,60% yang dapat mempengaruhi NPL ini. Contoh variabel lainnya yang dapat dicoba yaitu LDR, DPK, BOPO, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.